dalam menjaga keautentikan seni budaya di era globalisasi, khususnya di tlatah Kabupaten Jombang. Saya ingin melempar sebuah pertanyaan ke panjenengan semua, ke adik-adik semua. Ketika saya menyebut kata Jombang, apa yang terlintas di benak sampeyan semua? Itu apa? Ayo, apa lagi? Kota Santri, ada lagi? Tebu Ireng, Larani dari Jombang, Larani. Saya tahu kemarin yang Jombang ya. Jombang bagian di sing ora Larani. Yen bodoh jare garai patah hati. Yen ploso lalai ora iso nglaleke. Yen cukir apa? Aduh. Iya. Ada yang terlewat kalau kita mendengar kata Jombang, tentu tidak bisa dipungkiri tentang folklor Kebo Kicak dan Surontalu. Konon ini ya, konon dari legenda Eyang Kebo Kicak dan Eyang Surontalu terjadilah sebuah pertempuran berhari-hari, adu kasekten rino lan wengi, sehingga dari pertarungan keduanya terpercik sinar kesaktian berwarna hijau dan abang. Ora ono sing kalah, ora ono sing menang. Akhirnya panggonan pertarungan Kebo Kicak lan Surontalu diarani Jombang, ijo lan abang. Nah, iku folklor. Nanti akan kita diskusikan folklor atau kisah tutur masyarakat, disuka atau tidak suka, merupakan bagian dari kearifan lokal, bagian dari tradisi seni dan budaya leluhur kita. Nah, tugas kita sebagai generasi di era milenial, generasi Z, tentu harus bisa memaknai ganda kisah-kisah semacam itu. Pasti ada hikmah yang tersembunyi ketika para leluhur kita dulu menuturkan legenda Kebo Kicak dan Surontalu. Next. Ya, kita mulai serius. Karena pada siang hari ini tema kita adalah tentang seni budaya, maka terlebih dulu kita harus memahami rodok mikir gini lah. Definisi kebudayaan menurut Profesor Kuncoro adalah sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah kegiatan yang terjadi di suatu wilayah dan itu diyakini membawa dampak positif dalam kurun waktu yang panjang. Tentu jika kita menelisik definisi kebudayaan lekat dengan, terima kasih, satu, kesenian, itu sudah pasti. Yang kedua adalah peradaban. Nah, kita akan mencoba mengerucutkan peradaban atau budaya Jombang dari masa ke masa. Next. Ya, saya akan membaginya menjadi beberapa periodisasi budaya yang ada di Jombang, mulai dari zaman klasik, zaman Islam, zaman kolonial, dan zaman modern. Kita mulai dari zaman klasik. Ternyata Jombang di masa lalu pada sekitar abad ke-9 ke-10 merupakan tonggak perpindahan sebuah pemerintahan besar bernama Medan dari era Jawa Tengah, dari telatah Jawa Tengah menuju telatah Jawa Timur. Konon
perpindahan ini berada di Tampulang. Itu sebabnya dalam historiografi, dalam literasi sumber data primer, toponim dari Tampulang atau Medang I Tampulang diyakini sekarang menjadi nama Tembelang. Ono arek Tembelang enggak? Oh, ada Tembelang. Nah, jadi Tembelang yang berada di bantaran Sungai Brantas merupakan tonggak perpindahan budaya, tonggak perpindahan peradaban pemerintahan besar bernama Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi boleh dibilang Jombang ini punjere Jawa. Punjere Jawa di masanya, di abad ke-9, sekitar 1 milenium ke belakang, Jombang adalah tonggak pemerintahan tanah Jawa. Jadi tidak mengherankan jika kelak memang Jombang senantiasa melahirkan tokoh-tokoh nasional semacam Hadrotus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan seterusnya sampai dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Karena memang gen kita, gennya arek Jombang itu gennya para pendiri pemerintahan tanah Jawa di masanya. Next Mbak. Orang itu ya? Gak apa-apa, tak ceritani ya. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, bukti peradaban, bukti kebudayaan Jombang di era klasik bisa dipelajari, bisa dikaji dari beberapa data primer yang ditemukan di wilayah Kabupaten Jombang. Di antaranya adalah ada prasasti Grogol di daerah Tapen. Prasasti Grogol ini disebut juga prasasti Kusambian. Tahu apa prasasti? Prasasti itu cara saiki itu status ning storymu, status ning beranda-beranda Facebook di zamannya. Jadi di abad ke-9 atau ke-10 seorang penguasa iku nek curhat, iku nek watu ditulisi ungkapan hatine. Cara saiki yo apa yang Anda pikirkan. Nah, ketika itu ditulislah di atas lempeng batu. Ono arek Tapen. Oh, belakang ono arek Tapen. Jadi di daerah Tapen itu ada 2 prasasti. Pertama adalah prasasti Kusambian, yang kedua prasasti Burit, ada di desa Katemas, kecamatan Tapen sana di Jombang sisi utara, yang menjadi bukti data primer budaya Jombang, menjadi bukti data paling kuat dari budaya Jombang di abad ke-9 sampai abad ke-11. Singkat kata, yen aku oleh cerita isine prasasti Grogol lan prasasti Kusambian kuwi semacam curhatan Maharaja Kusendo lan curhatane Maharaja Airlangga tentang satu kepahlawanan penduduk Tapen yang telah membantu pemerintahan Airlangga. Jadi bisa digarisbawahi bahwa jiwa nasionalisme wong Jombang itu wis ana sejak abad ke-10. Jadi tidak mengherankan jika Jombang memang adalah kolaborasi dari religi dan nasionalis. Ijo simbol religi, abangan simbol nasionalis. Prasasti Grogol ada juga di desa Katemas, desa Grogol sebelahnya Katemas Tapen, itu berisi sebuah penghargaan juga atas dedikasi seorang anak muda di sana bernama Rakrean Iwak. Sekali lagi Rakrean Iwak atas jasa-jasanya
Jombang selain identik dengan ijo dan abang, identik juga dengan Kali Brantas. Mulai dari Bantar, Kedungmulyo, Perak, Megaluh, Pandaan, Ploso, Ngetan Maneh Tapen, Ngetan Maneh Ngidul, Tembelang, Kesamben, itu adalah daerah-daerah bantaran Sungai Brantas yang di masa klasik menjadi poros kemaritiman sungai wilayah bantaran Sungai Brantas. Itu sebabnya prasasti Kusambian atau prasasti Kesamben toponya itu ada stempelnya, ada stempel berlogo iwak, berlogo ikan. Jadi saya bisa membayangkan zaman biyen itu Brantas itu gudang iwak. Yen saiki aku gak ngerti Brantas saiki koyoke dadi gudang wong Lambang Pasir. Bukan lagi poros kemaritiman. Next, Mbak. Nah, selain prasasti-prasasti tadi yang sudah saya sebutkan, bukti lain yang menasbihkan Jombang sebagai pusat peradaban di masa klasik adalah ditemukannya Candi Pandego di sebelah kita, di sebelah timur kita, di Menganto ya, kalau nggak salah desanya Menganto, Mojowarno, yang baru saja diekskavasi 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau liburan santri-santrinya atau bireng boleh dong Pak Ustadz ya atau Ustazah sesekali main ke Candi Pandego yang ada di Menganto sana. Wong aku Nganjuk wis pernah ke kono, mosok arek Jombang gak merono rek. Jadi sedikit cerita, Candi Pandego ini adalah pusat peribadahan di masa klasik. Itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa simbol-simbol teologi di zamannya. Sekali lagi, simbol teologi di zamannya. Sehingga akhirnya mengerucut sebuah tafsir bahwa Menganto di Mojowarno adalah salah satu pusat peradaban kadewaguruan atau karesian, tentu di zamannya. Lagi-lagi ini menegaskan bahwa Jombang di abad ke-9 itu sudah menjadi pusat pembelajaran keagamaan, tentu dengan keyakinan di masanya. Yang ini lagi-lagi menegaskan bahwa Jombang memang sudah menjadi simbol religius sejak abad ke-9. Next. Nah, ini saya menemukan data dari tempat saya, dari Nganjuk, Pak. Dari Nganjuk kan. Jadi di Nganjuk itu ada sebuah candi lor namanya di kota Nganjuk yang menjadi simbol kebesaran Kabupaten Nganjuk saat ini. Di sana ada sebuah prasasti bernama Anjuk Ladang. Nah, salah satu isi prasasti ini unik. Salah satu isi prasasti Anjuk Ladang itu menyebutkan bahwa ketika Candi Lor dibangun dengan nama asli Sri Jayamerta, tokoh yang diundang untuk meresmikan, tokoh yang diundang untuk memberikan tausiah di zamannya itu seorang pemuka agama dari Tanjung Muang. Sekali lagi, seorang tokoh agama dari Tanjung Muang bernama Empu Gosanda. Ini data primer, bukan saya yang mengatakan. Ini data primer ada di prasasti Anjuk Ladang bahwa Tanjung Muang itu terletak di sebelah timurnya Anjuk Ladang. Akhirnya para ahli sejarah, para epigraf menafsirkan
di Nganjuk saya menyebut putranya seorang kiai, putranya seorang bangsawan, atau putranya tokoh masyarakat itu dengan sebutan Gus, dengan sebutan Gus. Kalau di Jombang barangkali Gus ya Pak ya, atau ada juga yang menyebut Gus. Kalau di Kidul Kalibrantas saya tidak pernah menemukan sebutan Gus, tetapi di sisi utara Kalibrantas, di daerah pelosok ke utara, Kabuh sampai Nimbang Lamongan, daerah Musikan, itu ternyata saya menemukan frasa, saya menemukan kosakata Gus untuk menyebut tokoh-tokoh muda yang dihormati. Bisa putra kiai, bisa putra bangsawan, bisa putra tokoh masyarakat. Artinya terjadi tonggak penyebutan kata-kata Gus yang saya yakini itu asalnya juga dari Jombang. Itu tercatat di data primer peradaban Nganjuk, Prasasti Anjoladan namanya, yang menyebutkan Gus Sanda dari Jombang, Gus Sanda dari Tajungwan, Gus Sanda dari Jombang. Ya, ini masa klasik. Kemudian next enggak ya, kita masuk ke periodisasi peradaban Jombang di era Islam. Tentu panjenengan semua, tentu santri-santrinya Tebuireng lebih paham dari saya bahwa di sekitar abad ke-16 sampai ke sekarang Jombang sudah melakukan transformasi, Jombang sudah melakukan perubahan peradaban dari pusat kedewaguruan, pusat karesian menjadi pusat peradaban santri, menjadi pusat peradaban Islam di tanah Jawa. Kita tahu Tebuireng banyak melahirkan kiai-kiai besar di Indonesia. Kita tahu Tebuireng sudah mencetak puluhan bahkan ratusan ulama-ulama besar di Nusantara. Dan pada pagi hari ini saya menangkap aura itu. Saya menangkap aura dari ratusan santri-santri ini bahwa kelak akan menjadi ulama-ulama besar di Nusantara. Tetapi jangan lupa, next Mbak, seiring dengan peradaban Islam yang berjaya di Jombang sampai hari ini, ternyata ada juga peradaban kebudayaan yang tidak bisa kita pungkiri juga ikut masuk ke Jombang. Bukti nyatanya adalah yang di sebelah kita, pabrik gula cukir. Jadi cukir Suiker Fabriken itu dibangun bangsa Belanda, dibangun wong Londo. Yang ketika saya baca literaturnya, mohon dikoreksi jika salah, ini pernah membawa semacam kemaksiatan dalam tanda kutip, sehingga kemudian muncul seruan atau muncul gerakan dari Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menentang kemaksiatan yang timbul atas dibangunnya pabrik gula cukir. Mohon dikoreksi jika saya salah. Selain tumbuhnya pabrik gula cukir yang mewarnai peradaban kebudayaan Jombang di era kolonial, kalau kita ke timur lagi di Mojowarno, di sana juga ada sebuah gereja Mojowarno. Itu juga berdiri sejak era kolonial. Kemudian kalau kita ngulon di Bodo itu ada sebuah kelenteng Tridharma yang juga sudah berdiri sejak era kolonial. Artinya apa? Artinya Jombang sejak abad ke-16 sampai era kolonial, sampai era sekarang, dia jiwa-jiwa religi dan nasionalismenya tidak pernah luntur tergerus zaman, meskipun ada pabrik gula cukir, meskipun ada misionaris di Mojowarno, meskipun ada misionaris di Godo, Jombang tetap lekat dengan predikat sebagai kota santri. Tebuireng tetap lekat sebagai pencetak ulama-ulama besar di Nusantara. Sebab
sebab Jombang adalah tonggak bumi Jawa seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Jangan lupa Jombang itu dikepung berbagai gunung di tanah Jawa. Kalau kita ke utara menjauh di sana ada bentangan pegunungan Kendeng yang terbentang sejak di sebelah baratnya Pelandaan, ke timur sampai Kabuh, ke timur lagi sampai ke Ngusian. Kalau kita ke selatan ada gunung Angasmoro yang begitu megah, kemudian di tengah-tengahnya dibelah Bengawan Brantas atau Kali Brantas. Artinya ini semakin lekat bahwa Jombang memang pantas menjadi pusat peradaban tanah Jawa sejak abad ke-9, sejak 1 milenium silam. Ngomong-ngomong tentang tonggak bumi Jawa, tonggak tanah Jawa, hari ini kulo beto rencang-rencang sarombongan. Saya membawa teman-teman serombongan teatrikal dari Nganjuk yang sebentar lagi akan melakukan perform, akan melakukan kampanye dalam sebuah teatrikal bertajuk Kidung Rasa Perempuan dan Bumi. Aplaus untuk teatrikal Kidung Rasa Perempuan dan Bumi. Rafa, ayo deh dikantani Mbak Isma dan Mas Ramidan.